Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatannya sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini untuk menghadiri kajian ilmiah. Insyaallah kajian malam ini di tanggal 11 Oktober tahun 2025 atau bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1447 Hijriah akan diisi oleh beliau Ustadzuna Abu Ismail Muhammad Rijal LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan pengasuh di Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibogor, Banyumas, Jawa Tengah. Beliau akan membawakan tema sinergi orang tua, guru, dan seluruh ikhwah dalam tarbiyah anak. Kajian ini akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama akan dimulai sebentar lagi sampai masuk waktu Isya, dan dilanjutkan berikutnya sesi kedua ba'da salat Isya sampai dengan selesai. Baik, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah beliau Al-Ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Ayyuhal muslimun ibadallah, di kesempatan yang mulia ini marilah kita awali majelis kita dengan tentu mengingat besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Diberi kita nikmat iman, nikmat Islam, juga sebuah nikmat yang barangkali seorang lupa atau karena sudah terlalu sering kemudian perlu untuk diingatkan adanya nikmat itu, yaitu nikmat adanya markaz ahli sunnah, masjid yang ditegakkan di dalamnya sholawatul khams, sholat 5 waktu, dan adanya tarbiyah, pendidikan anak-anak, tarbiyatul aulad, pondok pesantren. Ini sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan seandainya tidak ada pondok pesantren, tidak ada ma'had, masing-masing kita sibuk dengan aktivitas masing-masing. Yang pedagang di pasar, ya hari-harinya itulah rutinitasnya. Pagi ke pasar, sore pulang ke rumah. Yang aktivitasnya bekerja di pabrik, pagi berangkat, ya, di tengah padatnya pengguna jalan, sampai di pabrik bekerja, pulang ke rumah istirahat. Hakadha yaumiyan, itu setiap hari. Juga kita tidak tahu kapan kita sholat, di mana kita sholat, sudah sedapatnya. Di masjid mana kita bisa sholat. Tetapi ketika kita mendapatkan ada tarbiyah, ada pondok pesantren, maka kita mendapatkan ladang amalan itu sangat besar. Maka benar apa yang dikatakan oleh masyayikh bahwa ma'ahid ahlus sunnah, pondok pesantren ahlus sunnah itu ibarat hisnun hasin, benteng yang sangat kokoh yang membantu individu-individu muslim untuk mengenal agama dengan baik, membantu keluarga-keluarga muslim untuk membangun keluarganya dengan baik. Demikian pula bagi masyarakat, punya pengaruh dan andil yang sangat besar bagi baiknya sebuah masyarakat, bahkan negeri. Kemudian aktivitas kita yang tadi saya sebutkan contoh itu, aktivitas-aktivitas tadi yang betul-betul murni semuanya duniawi, bisa kita arahkan dan bisa kita tasarrufkan untuk kepentingan dakwah ilallah. Ya. Di tengah kesibukan kita dengan aktivitas-aktivitas itu, kita bisa ikut urun rembuk. Urun rembuk itu bahasa Jawa. Saya pikir di sini tidak masalah karena banyak orang Jawa. Ya. Mengusulkan ide untuk kemajuan pondok pesantren, ide untuk kemajuan pendidikan. Barangkali Anda seorang ahli listrik, melihat instalasi listrik pondok kok seperti ini misal. Coba antum tuangkan ide antum, pikiran antum agar instalasinya baik, rapi, tidak membahayakan, efisien. Ilmu duniawi namun kemudian manfaat.
Naam. Manfaat untuk umat. Naam. Anda punya perusahaan air misal galon ya kan. Anda bisa mengirimkan galon kepada pondok pesantren. Artinya rutinitas itu menjadi bermakna. Dan kita bisa menanamkan investasi yang menguntungkan di pondok pesantren itu dengan investasi yang menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko nol, tidak ada resiko. Kalau investasi usaha itu kan ada resikonya. Keuntungannya juga paling kadang 10%, 20%, 30%. Tapi kalau investasi untuk pondok pesantren, keuntungannya tanpa batas. Tidak ada persen-persenan. Kita menginfakkan 1 juta rupiah untuk pondok pesantren untuk membangun tempat wudhu. Keuntungannya bukan 10% dari 1 juta. Saya kasih 1 juta untuk tempat wudhu, bukan 10% dari 1 juta, tidak. Tanpa batas. Menjadi amal jariah. Ya, bukan hanya didapatkan pahalanya di saat kita masih hidup, bahkan setelah mati pun demikian mengalir. Resikonya nol. Tidak ada resiko rugi kalau ikhlas. Ini yang perlu saya ingatkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Adanya tarbiyah, adanya pondok pesantren, itu nikmat yang sangat besar. Allahu a'lam antum kadang merenungkan atau tidak. Kalau saya pribadi kadang merenungkan, kalau tidak ada pondok, apa yang saya kerjakan? Ya begitu-begitu saja di rumah, ya, dengan kesibukan kita duniawi. Tapi ketika ada pondok pesantren, ada yang bisa kita perbuat, ada saja yang bisa kita lakukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tema kajian kita kali ini pun juga tema yang sangat menarik. Ya. Tema yang penting untuk kita bahas. Kalau tidak salah judulnya tadi sinergitas antara orang tua, guru, dan ikhwah dalam tarbiyatul aulad. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Artinya ini semua adalah komponen tarbiyah. Yang kita pahami dari tema ini adalah bahwa tarbiyah itu tidak cukup hanya dipikul oleh orang tua saja. Tarbiyah itu tidak cukup dipikul hanya oleh guru saja. Tarbiyah itu tidak cukup hanya dipikul oleh lembaga pendidikan saja. Tarbiyah itu tidak cukup untuk dipikul oleh sebagian kelompok manusia saja. Tetapi bagaimana semua komponen ini bekerja sama, berta'awun 'alal birri wat taqwa, sinergi, berjalan dengan selaras, berjalan dengan seimbang, saling ta'awun, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan membantulah kalian dalam albir, kebaikan dan ketakwaan. Ini maksud dan tujuan dari tema ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berarti difahami begitu ya judulnya, temanya ya. Selesai sudah. Ini intinya adalah bagaimana kita sinergi ya. Sudah, mari kita bersinergi, bekerja sama. Nah, itu intinya ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah.
Kita awali dengan beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama. Kita ingat bahwa tarbiyah itu sebuah amaliyah yang tidak ringan. Harus dipahami bahwa tarbiyah, pendidikan anak itu bukan sesuatu yang ringan. Ya, bisa kita pahami dari kata pembentuknya, ya, Rabba yurabbi tarbiyatan. Ya. Rabba yurabbi tarbiyatan, bahasa Arab ini maknanya adalah upaya untuk apa? Menanam, upaya untuk menumbuhkan, upaya untuk merawat, upaya untuk membesarkan, menjaga. Jadi ini semuanya masuk dalam makna tarbiyah. Bukan hanya sekedar menanam saja. Naam. Peternakan harus ditarbiyah dengan baik. Istilahnya sama, tarbiyatud dujaj. Ya, tarbiyah apa namanya? Peternakan ayam. Ya. Itu saja harus dapat perhatian besar. Sejak kita memilih, ya. Kalau kita menetaskan sendiri, telurnya itu kita pilih telur yang paling bagus. Pernah lihat telur ayam menetas, Mas? Pernah ya? Nah, pernah, Mas? Tapi tahu ya, telur itu kalau menetas keluar apa? Ayam. Kan demikian, dipilih dulu. Kemudian setelah itu diletakkan di tempat yang bagus. Kalau mau menetaskan sendiri, mesin penetas, diatur suhunya, ya, tidak boleh kepanasan. Kalau kepanasan apa, Mas, yang terjadi? Matang telurnya, iya kan? Jangan kepanasan. Wah, biar cepat netas 100 derajat Celcius, matang. Ya. Kan tidak diatur suhunya, ya. Sambil dilihat dibolak-balik, proses. Setelah menetas, tidak dibiarkan begitu saja, tidak dibiarkan di situ, diambil, diletakkan di tempat khusus, ruangan khusus yang mungkin sudah disterilisasi. Ya, mulai dikasih makan yang sesuai. Kan tidak kita kasih makan yang besar-besar ya, baru netes dikasih jagung besar. Nah, tidak bisa ya kawan, mesti dipilih. Nanti setelah itu diobati, divaksin, besar sedikit dipindah lagi. Ini yang namanya tarbiyah. Ayam saja ditarbiyah seperti itu dengan detail. Kemudian kita menganggap tarbiyatul aulad itu sesuatu yang sederhana dan gampang-gampang saja, tidak perlu perhatian. Ya, ini tidak benar. Nah, tarbiyatud dujaj itu butuh perhatian, ya. Apalagi tarbiyatul aulad. Sama juga dengan tanaman, ya, orang nanam tanaman, ya. Antum pernah nanam tanaman apa, Mas? Coba nanam bawang putih, bawang merah, pernah belum? Pernah. Oh, pernah ya. Atau apalah ya, tanaman bunga apa? Itu kan dirawat baik-baik. Tanahnya dipilih, sudah difahami itu. Lalu bagaimana dengan tarbiyatul aulad? Ya. Tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu adalah sebuah amaliyah, sebuah pekerjaan yang penuh dengan perjuangan, yang harus selalu diiringi terus. Naam. Ini mafhum tarbiyah. Ya. Sudah sampai sini dulu. Harus kita pahami bahwa tarbiyah itu adalah, ya, sesuatu yang tidak ringan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang harus kita ketahui juga dalam tarbiyah ini, ya. Tarbiyah itu adalah sesuatu yang menjadi tugas kita semuanya, terutama orang tua yang memiliki anak putra. Jelas mereka punya tanggung jawab utama.
Seandainya tidak ada pondok pesantren, tidak ada guru, tidak ada asatidzah, tidak ada ustadz, ya, orang tua adalah pendidik yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Nah, kita anggap tidak ada pondok pesantren, tapi Anda tinggal di tempat yang terpencil, hanya Anda dan beberapa keluarga barangkali. Anda punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak Anda. Karena itu adalah perintah dari Allah Jalla wa Azza, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Apa ini maksud dengan menjaga keluarga dari api neraka? Qala Aliyun, berkata sahabat Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa'allimuhum, ajari mereka adab, ajari mereka ilmu. Artinya ditarbiyah. Orang tua itu punya tanggung jawab besar. Anda seorang bapak punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yus'al, akan ditanya. Agar kita semuanya mengerti, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, orang yang bertanggung jawab sebagai pemimpin, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, yang dia pimpin. Anak-anaknya di bawah tanggung jawab dia. Na'am, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sehingga tidak boleh kita sebagai orang tua tidak perhatian. Jangan sampai kesibukan kita terhadap urusan duniawi yang memang itu harus kita lakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab kita memberikan nafkah, itu kan alasannya memang. Jangan sampai kemudian kita lupa dari kewajiban tarbiyah, pendidikan anak. Nah, ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, mengingatkan bahwa tarbiyah itu adalah tanggung jawab orang tua. Ini pada dasarnya, pada awalnya. Nah, kemudian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, saya ingin bertanya kepada antum semuanya, yang akan kita bina, yang akan kita tumbuhkan, yang akan kita tanamkan pada anak-anak kita itu apa saja? Apa yang ditarbiyah itu? Nah, taib, bisa dipahami tidak? Ya. Soalnya, apa yang akan kita tarbiyah? Hal-hal apa saja yang akan kita tanamkan pada anak-anak kita? Taib, laba saya jawab. Taib, bukan hanya satu hal saja yang kita lakukan di dalam tarbiyah. Bukan hanya satu hal saja yang kita tanamkan dan kita bangun. Namun banyak hal yang kita akan membangunnya. Ingat, saya sebagai orang tua, antum sebagai orang tua, kita berbicara dulu sebagai orang tua. Yang akan kita bangun atas anak-anak kita, yang pertama adalah membangun ilmu. Bagaimana agar anak kita itu punya ilmu, punya bekal ilmu. Naam. Wabillahi taufiq.
Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang juga kita bangun adalah membangun akidah. Kita akan membangun akidah pada anak-anak kita. Kemudian juga yang ketiga yang kita bangun atas anak-anak kita adalah membangun ibadahnya. Ibadah anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah membangun akhlak, adab. Kemudian yang kelima adalah membangun jism, jasad. Jasadnya juga ditarbiyah. Termasuk juga berikutnya yang keenam adalah membangun keahlian. Kalau bahasa sekarang itu mungkin skill, mihnah. Ini yang akan dibangun. Ya. Ada yang lain atau tidak, ikhwan? Ya. Ini kurang lebih 6 perkara ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang menjadi tolok ukur dan menjadi tugas saya sebagai orang tua untuk mendidik, mentarbiyah anak-anak kita. Yang pertama adalah mendidik mereka agar mereka memiliki ilmu. Nah, tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Orang lahir kan jahil, lahir jahil, tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa menulis, tidak tahu apa-apa. Nah, sebagai orang tua kita mendidik mereka untuk memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan tentu saja ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat yang berada pada posisi yang pertama adalah ilmu agama. Juga ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat untuk kehidupan dia nanti. Ya. Diajak bicara kan gitu. Orang tua itu mendidik anak agar dia punya ilmu bicara. Ya. Ya. Abi, Umi, tahu-tahu anaknya sudah bisa ngomong, oh ini abi saya, dia manggilnya abi atau bapak, ya, atau abah. Ya. Nah, bantu manggilnya apa? Abah, abah. Dan seterusnya, ini kan proses. Mulai menulis, ya, dia bisa baca a, ba, caba, cabe, ya kan? Sudah bisa baca, Mas? Oh ya, bisa nulis kok. Ini kan hasil proses, ya. Ilmu. Dan Islam betul-betul mendorong untuk kita itu menuntut ilmu, dan tidak ada batas kecuali mati menuntut ilmu itu. Ilmu agama terlebih. Dan itu yang paling utama. Ya. Nah, sejak kecil sudah diajari untuk menghafalkan Al-Fatihah. Dia belum tahu apa maknanya, tapi sejak kecil sudah mulai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dari pendengaran yang dia dengar dari ayahnya, ibunya, mulai belajar. Proses. Nah ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tugas dan tujuan tarbiyah yang pertama adalah membangun ilmu ilmiah yang ada pada anak-anak kita. Betapa banyak keutamaan ilmu, betapa banyak keutamaan menuntut ilmu, betapa banyak keutamaan ulama, itu semuanya menjadi pembahasan penting yang akan mendorong kita sebagai ayah, sebagai ibu
untuk betul memperhatikan anak-anak kita ini bagaimana memiliki ilmu yang bermanfaat. Sudah, jangan bicara pondok dulu. Anggap antum sendiri di puncak gunung, ya, tidak ada teman, tidak ada kawan, tapi punya keluarga. Ya, Anda sebagai orang tua punya tanggung jawab. Ini yang pertama, ikhwan, membangun ilmu. Yang kedua, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, adalah membangun akidah. Kalau ilmu itu sebatas pengetahuan, ya, dan itu ada ilmu duniawi juga, menulis, membaca dan seterusnya. Tapi ada hal yang kita upayakan sebagai orang tua di dalam mendidik, bagaimana ya anak-anak kita termasuk diri kita itu memiliki akidah yang baik, akidah yang benar. Ini tarbiyah yang harus dilakukan. Dan karena yang kita lakukan adalah tarbiyah Islamiyah, ya, maka akidah yang ditanamkan tentu adalah akidah Islam. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Naam. Rukun iman yang 6. Dilakukan dengan berbagai macam cara, metode, ya. Kadang dengan obrolan santai kita dengan anak sambil makan, kadang dengan kisah yang dikisahkan, ya. Terkadang dengan membaca bersama. Naam. Nabi alaihi salatu wasallam suatu saat memboncengkan sahabat siapa? Ibnu Abbas. Memboncengkan di atas onta. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anakku, aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Ini semuanya mengajari akidah, mengajari untuk tawakal kepada Allah, mengajari untuk iman kepada takdir. Wahai anakku, aku akan mengajari kamu beberapa kalimat. Fahami, yakini. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini menjadi prinsip. Kalau saya ingin dijaga oleh Allah, jaga Allah. Ini kan akidah. Maksudnya jagalah agama Allah, jagalah batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah jalani. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta, kamu butuh sesuatu, jangan ragu-ragu, mintalah kepada Allah. Nah, kalau sudah minta kepada Allah, semua ada. Betul? Itu kalau sudah tertanam pada jiwa anak-anak kita, itu menjadi hal yang akan membantu hidupnya. Hatta kita sudah mati, kita orang tua bisa jamin apa anak-anak kita? Jamin harta, jamin kesehatan, jamin surga, tidak ada yang bisa kita jamin. Tapi kalau anak kita sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi keyakinan dia, dan terus dia selalu minta kepada Allah, sudah, berbahagialah Anda, berbahagialah kita sebagai orang tua. Anak kita sudah selalu doa pada Allah. Nah, makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengajari Ibnu Abbas untuk memiliki keyakinan ini. Ya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Wa'lam, dan yakinilah, annal ummata law ijtama'u, umat itu kalau semua berkumpul, ala ayanfa'uka bi syai', untuk memberikan manfaat kepadamu, walaupun sedikit manfaat,
Tidak ada yang bisa menyampaikan manfaat itu kepadamu, tidak mungkin. Walaupun semua bersama-sama akan memberikan manfaat kepadamu, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sebatas yang Allah telah catat. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi mengatakan seandainya umat itu semuanya bersatu padu untuk memberikan madarat kepadamu, tidak mungkin madarat itu sampai kepadamu kecuali sebatas yang Allah telah tetapkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, lembaran telah kering, yani sudah Allah takdirkan. Nah, kalau anak-anak kita itu memiliki akidah yang lurus, akidah yang kuat tentang Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang kayanya Allah, dan bahwa di tangannya segala sesuatu, nah, maka betul-betul anak-anak kita menjadi sosok yang pemberani, sosok yang siap untuk mengarungi hidup. Akidah tentang surga, akidah tentang neraka, itu semuanya akan mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Nah, secara ilmiah sebuah proses harus kita lakukan, ya, bagaimana ilmu itu masuk. Kemudian yang kedua, akidah bagaimana ditanamkan kepada anak-anak kita. Nah, adzan. Taib. Kita memandangkan azan terus sholat, nanti kita lanjutkan ba'da sholat ya. Ba'da sholat kita lanjutkan insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.